Nah teman-teman, dengan aplikasi pinjaman uang online ini kalian bisa mendapatkan limit pinjaman sebesar 10 juta rupiah langsung cair walaupun kalian baru saja membuat akun. Namun ingat, setiap orang bisa mendapatkan limit pinjaman yang berbeda-beda. Untuk teman-teman yang ingin mendapatkan pinjaman uang yang besar dengan pencairan yang cepat, kalian bisa tonton video pinjol ilegal mudah cair 2022 ini sampai dengan selesai. Halo semuanya, balik lagi di channel Yudis Official. Jadi di video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya melakukan pinjaman uang online langsung cair di pinjaman yang ilegal. Pinjaman ini memiliki limit pinjaman sampai dengan 10 juta rupiah. Pinjaman ini pastinya belum berizin di OJK. Banyak sekali di kolom komentar dari teman-teman yang bertanya, apakah pinjaman uang online yang ilegal itu memiliki DC lapangan? Di sini saya akan menjelaskan, pinjaman uang online yang ilegal itu tidak memiliki DC lapangan karena mereka tidak punya izin. Jadi sebelum kita masuk ke aplikasi pinjaman uang online ini, kita akan masuk terlebih dahulu ke website resmi dari Kominfo untuk mengetahui bagaimana caranya melakukan pinjaman uang online di aplikasi pinjaman yang ilegal tanpa perlu harus mengembalikannya. Untuk teman-teman yang ingin melakukan pinjaman uang online di aplikasi yang ilegal, jika kalian ingin galbay ataupun tidak membayar di aplikasi pinjaman yang ilegal, itu adalah hak dan tanggung jawab kalian masing-masing. Jika saya pribadi, jika saya berutang, saya akan membayarnya. Dan selanjutnya kita akan masuk ke Google Play Store dan akan lanjut ke website resmi dari OJK, yaitu Otoritas Jasa Keuangan, untuk memastikan apakah aplikasi pinjaman ini sudah berizin di OJK atau belum. Karena legalitas pinjaman uang online yang ada di Indonesia itu harus berizin di OJK. Untuk teman-teman yang sangat membutuhkan dana darurat ataupun dana untuk modal usaha, kalian bisa melakukan pinjaman di aplikasi ini. Caranya sangat mudah, gampang, dan juga praktis. Dan sekarang kita akan langsung saja masuk terlebih dahulu ke website resmi dari Kominfo. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Kominfo. Jangan takut diteror debt collector finance ilegal. Kita scroll saja ke bawah dengan singkat. Samuel Abrizani Pangarepan, Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika buka kurung Kominfo mengatakan tidak perlu takut pada debt collector vintage. Masyarakat juga tidak perlu takut bilang vintage ilegal membawa kasus ini ke ranah hukum. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir ya. Himbauan ini langsung dari Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, yaitu Kominfo. Kita lanjut. Kalau mereka ilegal, kan bagaimana mereka mau nagih? Tidak ada aturannya. Kan mereka ilegal. Kalau mereka vintage ilegal, mau melaporkan ini ya bagus. Saya jadi bisa tutup nanti karena mereka kan ilegal, ujar Samuel kepada CNBC Indonesia. Kita lanjut. Samuel menambahkan agar masyarakat tidak perlu takut untuk meminjam ke vintage ilegal. Namun setelah pinjam tak perlu membayar. Ya, tak perlu bayar. Mereka ilegal, kenapa harus takut? Kan mereka ilegal, ujar Samuel. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kalian tidak perlu takut jika melakukan pinjaman di aplikasi yang ilegal. Karena di sini himbauannya kalian tidak perlu takut jika tidak harus membayar di aplikasi pinjaman online yang ilegal. Jadi seperti itu ya teman-teman. Tribun Bisnis, tribunnews.com Jakarta. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Kemenkominfo Samuel Ibrazani Pangarepan menyatakan masyarakat yang meminjam uang melalui fintech ilegal tidak perlu mengembalikan pinjaman mereka. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Alasannya perusahaan fintech tersebut ilegal atau tidak sah secara hukum. Kita lanjut ke bawah. Jadi peminjamannya itu pinjam saja sebanyak-banyaknya. Sebab pihak pemberi pinjaman tidak resmi kok. Nggak usah dibalikin. Kan ilegal, kata Samuel. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman himbauan dari Kominfo agar kalian tidak perlu takut melakukan pinjaman uang sebanyak-banyaknya ke vintage ilegal. Kalian tidak perlu mengembalikannya ya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Sekarang kita langsung saja masuk ke aplikasi pinjaman online ilegal yang belum terdaftar atau diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, yaitu OJK. Nah teman-teman, sekarang kita sudah masuk ya di Google Play Store. Langsung saja kalian ketikkan di pencarian yaitu gampang pinjam bunga murah.
Aplikasi pinjaman uang online ini sudah di-download lebih dari 50.000 pengguna dan sudah mendapatkan 4,6 bintang, lalu sudah mendapatkan 2.000 ulasan. Jadi sebelum kita melihat iklan yang mereka tawarkan dan tentang dari aplikasi ini, kita akan masuk terlebih dahulu ke website resmi dari Otoritas Jasa Keuangan, yaitu OJK, untuk memastikan apakah aplikasi pinjaman ini sudah terdaftar atau belum di OJK. Karena legalitas pinjaman uang online yang ada di Indonesia itu harus terdaftar dan harus berizin di OJK. Jadi seperti itu ya teman-teman. Dan sekarang kita akan masuk terlebih dahulu ke website resmi dari OJK. Penyelenggara Vintage Lending berizin di OJK per 2 Maret 2022. Ini adalah data terbaru yang dibagikan langsung dari OJK. Untuk teman-teman, jika kalian ingin mencarinya, kalian bisa langsung saja pergi ke Google dan ketikkan daftar OJK terbaru 2022. Perusahaan Vintage Lending berizin per 2 Maret 2022. Di bawahnya ada beberapa nama aplikasi pinjaman uang online yang sudah berizin di OJK. Dan sekarang kita akan melihat ya, apakah pinjaman uang online Gampang Pinjam ini sudah berizin di OJK atau belum. Kita langsung saja ke bawah melihat pelan tapi pasti. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk legalitas pinjaman uang online yang ada di Indonesia itu harus berizin di OJK ya teman-teman. Untuk teman-teman, jika kalian melihat, kalian bisa langsung saja komentar di bawah video ini. Dan benar saja, aplikasi pinjaman uang online Gampang Pinjam ini belum berizin di OJK. Jadi seperti itu ya teman-teman. Dan sekarang kita akan langsung kembali ke Google Play Store. Dan sekarang kita akan melihat ya teman-teman iklan yang mereka tawarkan. Apa aja sih kelebihan dari aplikasi pinjaman ini? Limit pinjaman tertinggi yaitu sampai dengan 8 juta rupiah. Di bawahnya kita bisa melihat ya teman-teman, terdapat logo Kemkominfo. Di sini saya banyak sekali menemukan logo Kemkominfo itu dicantumkan oleh pinjaman yang ilegal. Dan sekarang kita akan melihat ya teman-teman, yang betul itu adalah Kemenkominfo. Jadi seperti itu ya teman-teman, bukan Kemkominfo. Jadi logo ini hanya ditempelkan saja. Jadi saya sudah banyak sekali menemukan aplikasi pinjaman uang online yang ilegal itu menempelkan logo Kemkominfo. Dan di sini sudah jelas tidak ada logo OJK ya teman-teman. Pinjaman super gampang dipinjam. Di sini kita bisa melihat terdapat jumlah pinjaman lalu tenor pinjaman. Dan di bawahnya lagi terdapat bunga per hari ya teman-teman, dan terdapat proses peminjaman di aplikasi pinjaman ini. Informasi Anda kami yang menjaga. Di sini kalian harus memperhatikan terlebih dahulu ya. Karena aplikasi pinjaman ini ilegal, yaitu belum terdaftar dan belum berizin di OJK. Bunga pinjaman minim yaitu 0,02% per hari. Bunganya ini sangat rendah ya teman-teman. Dan ini adalah iklan terakhir yang mereka tawarkan. Jadi cukup lumayan ya iklan yang mereka tawarkan dari aplikasi pinjaman ini. Dan sekarang kita akan melihat tentang dari aplikasi ini. Di sini kita singkat saja. Informasi produk pinjaman yang bisa kita dapatkan yaitu minimal Rp800.000 sampai dengan Rp10 juta. Dengan periode pinjaman yaitu tenor pembayaran yang dari terpendek yaitu 91 hari sampai dengan yang terpanjang yaitu 180 hari. Di bawahnya terdapat suku bunga tahunan dan suku bunga harian. Di bawahnya juga terdapat contoh simulasi pinjaman yang harus kalian pelajari terlebih dahulu ya sebelum melakukan pinjaman di aplikasi ini. Kita lanjut saja ke bawah, yaitu kami hanya melayani usia minimal 18 tahun ke atas. Kalian harus berusia minimal 18 tahun ke atas untuk melakukan pinjaman di aplikasi ini. Dan kita lanjut saja ke bawah, akan melihat akses yang mereka tawarkan. Di sini saya akan menjelaskan untuk legalitas pinjaman uang online yang resmi terdaftar dan berizin di OJK itu hanya meminta akses ke kamera dan lokasi saja. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk pinjaman uang online yang legal, resmi, terdaftar dan berizin di OJK. Pastinya pinjaman uang online yang ada di Indonesia. Jadi seperti itu ya teman-teman. Dan sekarang kita akan melihat akses yang mereka tawarkan. Aplikasi pinjaman uang online ini meminta akses ke kamera, kontak, lokasi, nomor telepon, storage seperti galeri kalian, dan masih banyak lagi. Ini adalah akses yang diminta oleh aplikasi pinjaman ini. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman.
bagaimana caranya melakukan pinjaman di aplikasi ini. Untuk teman-teman yang ingin melakukan pinjaman uang online di pinjaman yang ilegal, kalian harus mengkondisikan terlebih dahulu seperti nomor telepon dan juga galeri. Jadi seperti itu ya teman-teman. Dan sekarang kita akan masuk ke aplikasi pinjaman uang online gampang pinjam bunga rendah. Nah teman-teman, sekarang kita sudah masuk ya di tampilan awal dari aplikasi pinjaman uang online gampang pinjam. Di sini kita bisa melihat jumlah pinjaman tertinggi yaitu hingga 5 juta rupiah. Di bawahnya kita bisa melihat terdapat tenor pembayaran yaitu mulai dari 91 hari sampai dengan 180 hari. Syaratnya yaitu hanya KTP saja dan bunga maksimalnya yaitu 19%. Di sini kalian harus mendaftarkan terlebih dahulu menggunakan nomor telepon kalian ya. Dan di sini kalian akan mendapatkan kode verifikasi melalui SMS dan kalian bisa pilih login lalu dapatkan uang segera. Di sini kita bisa melihat ya teman-teman, ada beberapa informasi yang harus kita lengkapi, yaitu seperti informasi identitas, informasi kontak darurat, informasi pribadi, dan informasi bank. Di atasnya terdapat jumlah pinjaman yang bisa kita dapatkan yaitu 5 juta rupiah dengan tenor pembayaran yaitu 91 hari. Dan bunga perharinya yaitu 0,05%. Di sini bunganya tidak sampai 1% ya teman-teman. Di sini langsung saja kita bisa pilih melengkapi informasi identitas terlebih dahulu. Yang pertama di sini kalian harus identifikasi wajah, lalu foto KTP bagian depan. Pastinya tidak boleh miring, tidak boleh blur ataupun terhalangi. Lalu kalian bisa isikan nama sesuai KTP, nomor KTP, agama, pendidikan, dan status pernikahan. Jika sudah diisi, kalian bisa pilih lanjutkan. Di sini kita bisa melihat ya teman-teman, ada syarat dan ketentuan dari aplikasi pinjaman ini. Kalian bisa membaca terlebih dahulu, lalu kalian bisa pilih segera tanda tangan. Selanjutnya di sini terdapat 2 nomor kontak darurat yang pastinya tidak boleh sama. Kalian bisa isikan 2 nomor kontak darurat ini seperti nomor orang tua, nomor saudara, ataupun nomor teman kerja kalian. Kalian juga bisa cek kolom deskripsi video ini. Jika sudah diisi, kalian bisa pilih lanjutkan. Selanjutnya di sini ada informasi pribadi, alasan mengapa kalian pinjam di aplikasi ini. Lalu pekerjaan, nama perusahaan, penghasilan bulanan, tempat tinggal sekarang. Kalian bisa isikan dan lalu bisa pilih lanjutkan. Di sini sebagai catatan untuk penghasilan bulanan, kalian bisa isikan di atas 5 juta rupiah. Selanjutnya di sini informasi bank. Nomor rekening bank apa yang ingin kalian gunakan untuk melakukan proses pencairan di aplikasi pinjaman ini. Kalian bisa isikan nama pemilik rekening bank, lalu nama bank yang kalian gunakan, lalu nomor rekening bank. Jika sudah, kalian bisa pilih simpan. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman, bagaimana caranya melakukan pinjaman uang online langsung cair di aplikasi pinjaman ini. Untuk teman-teman yang ingin melakukan pinjaman uang online langsung cair di pinjaman yang ilegal, kalian tidak perlu takut untuk tidak membayar di aplikasi pinjaman yang ilegal, karena informasi ini dibagikan langsung dari Kominfo. Pinjamlah uang sebanyak-banyaknya ke vintage ilegal, tak perlu dikembalikan. Jadi seperti itu ya teman-teman. Banyak sekali informasi yang sudah tersebar di luar sana bahwa aplikasi pinjaman yang ilegal itu tidak perlu dikembalikan karena mereka belum terdaftar dan belum berizin di OJK. Jadi sudah banyak sekali ya informasi yang sudah tersebar di luar sana dengan informasi-informasi terbaru yang sudah kita ketahui sebelumnya. Saran saya, jika kalian ingin melakukan pinjaman uang online yang sudah legal, resmi, berizin di OJK, kalian bisa cek videonya di sini ya. Jika kalian ingin melakukan pinjaman uang online yang sudah legal, resmi, berizin di OJK. Jadi cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat.